Recording in progress. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, sore semuanya. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya David Saputra Dwiansyah. Saya dari Telkom University Purwokerto dengan NIM 10312240034. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan kuis struktur data untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Di sini ada pertama di sini ada penduduk pengerjaannya mahasiswa dapat mengerjakannya dalam rentan tanggal 7 Oktober 2025 sampai 15 Oktober 2025. Dan pada poin petunjuk pengerjaan kedua, di sini ada kuis akan ditutup pada tanggal 14 Oktober 2025 pada pukul 00.59 waktu LMS. Ini pada poin ketiga, mahasiswa harus merekam screen saat mengerjakan kuis on kamera selama kuis. Media rekaman dibebaskan, boleh hasil rekaman dari Microsoft Teams, Zoom, OBS, atau media rekaman lainnya. Dan di sini pada poin 4, mahasiswa harus mengumpulkan link rekaman di section upload rekaman UTS. Hanya mahasiswa yang mengumpulkan rekaman yang akan dinilai kuisnya. Dan pada poin 5, diperbolehkan membuka catatan, slide, namun tidak diperbolehkan untuk bekerja sama. Ini pada poin 6, mahasiswa menulis jawaban kertas kosong, kemudian jawaban difoto dan diupload di LMS dalam format file PDF ataupun JPG. Langsung saja kita ke soal. Di sini ada soal essay yang pertama di sini terdapat sebuah single link list yang sudah terurut nilainya menurut ID buku seperti di bawah ini. Yang pertama di sini ada L, lalu di sini ada nilai infonya, di sini lalu ada next info, next info, next info sampai eh, sampai nilai yang nil ataupun tidak ada nilainya sampai stop. Di sini pada diketahui deklarasi dari list di atas adalah sebagai berikut. Di sini untuk deklarasi dari listnya itu sudah ditulis yaitu adalah tipe buku itu yang pertama adalah ID buku. Kita langsung saja ke poin soalnya yaitu adalah buatlah prosedur untuk membuat list kosong. Baik di sini untuk deklarasi list seperti tadi yaitu di sini untuk ID buku itu bertipe data integer dan judul adalah string, dan untuk tipe nama pengarang variabel pengarang itu untuk tipe data string. Oh, di sini ada tipe elemen list. Tipe elemen list adalah info. Infonya itu adalah informasi dari buku, dan nextnya itu adalah alamat dari elemen listnya. Oh, di sini ada tipe list. Yang pertama adalah first, yaitu adalah alamatnya. Di sini pada poin dari soal satu, buatlah prosedur untuk membuat sebuah list kosong. Dan di sini untuk prosedur untuk membuat list kosong yaitu adalah karena di sini saya pakai pseudocode, jadi eh, tinggal prosedur create list out L list. Jadi di sini untuk L first-nya itu dituju diarahkan menggunakan panah yaitu adalah nil, karena di sini adalah perintahnya yaitu adalah prosedur untuk membuat list kosong. Lalu tinggal end prosedur. Kita next pada soal poin B. Di sini adalah buat function untuk membuat elemen baru. Nama elemen disesuaikan dengan nama depan saya. Ya, karena nama depan saya itu adalah Davis, maka di sini untuk prosedur functionnya itu yaitu uh, create elemen Davis adds buku, lalu diarahkan ke address ataupun alamat. Lalu di sini allocate P yaitu address, lalu P info itu adalah X, dan untuk p.next-nya itu adalah nil. Lalu di return ke P yaitu adalah end function. Lalu lanjut kepada pada poin C pada soal satu adalah buat prosedur untuk insert class. Nah, baik di sini untuk prosedur insert class ini juga saya menulis menggunakan pseudocode yaitu prosedur insert class. Lalu di sini ada in out, elf, list, dan in itu adalah p-nya itu adalah address. Dan di sini saya menggunakan percabangan if else karena di sini jika else-nya itu adalah nil ataupun kosong, maka L P-nya itu menjadi else. Tapi jika tidak, maka key-nya itu menjadi else. Lalu di sini ada percobaan while yaitu ada while key next. Jika tidak sama dengan nil ataupun tidak ada nilainya, maka lakukan. Karena kan kalau di while kan kita cek dulu baru lakukan. Jadi ini dicek dulu apakah key next-nya itu tidak sama dengan eh, nil ataupun nilai kosong, maka lakukan. Lalu di sini ada key-nya itu mengarah ke jadi key.next. Lalu and while ya jadi key next-nya itu menjadi p. Jadi
P-nya itu adalah dari Kines tersebut, and if dan end prosedur. Oh, di sini pada poin D itu buatlah prosedur untuk insert first. Di sini untuk inverses ya, jadi tadi kurang lebih sama seperti tadi yaitu tinggal prosedur. Jadi kan tadi kan insert first. Jadi di sini saya menulisnya insert first, lalu in out, else, in p, yaitu ke address. Lalu tinggal pen.next-nya itu diinisiasi menjadi L first dan L first-nya itu P-nya itu menjadi inisiasi dari L first. Lalu di end prosedur. Lalu di sini ada buatlah prosedur tambah data yang beralgoritma untuk menentukan apakah suatu data itu diinputkan di awal list dengan aturan suatu data akan disimpan di awal list jika nilai tersebut lebih kecil dari data awal list. Contohnya dengan data ID buku 1 juta, maka data disimpan awal karena memiliki ID buku paling kecil. Dari sini pada poin kedua, di sini ya suatu data akan disimpan di akhir list jika nilai dari data tersebut tuh lebih besar dari data terakhir list. Contohnya, terdapat data dengan ID buku 19 juta, maka data disimpan akhir karena memiliki ID buku yang paling besar. Di sini untuk prosedur tambah data yaitu adalah menentukan posisi data baru. Jadi di sini tinggal prosedur tambah data init L, list, nx, dan buku. Lalu untuk elemen Davis karena tadi menggunakan elemen Davis maka P-nya itu menjadi input dan X. Lalu di sini menggunakan percabangan if yaitu adalah jika L first-nya itu adalah nil ataupun nilai kosong maka insert first-nya itu menjadi L, P dan return dan di end if. Lalu sini pada selanjutnya di sini eh, jika S itu jadi jadi kalau misalkan ID bukunya itu lebih besar daripada L first-nya yaitu maka insert first-nya itu menjadi L, P lalu di return di end if. Terus juga di sini pada poin selanjutnya di sini key yaitu menuju ke L first itu menuju ke key lalu di sini menggunakan percabangan while yaitu while key next. Seperti tadi dicek dulu apakah key next-nya itu disambung dengan 0 tidak maksudnya tidak ada nilainya, maka lakukan key-nya itu menjadi key.next. Lalu di end while. Terus di sini ya, jika ID bukunya itu lebih besar daripada first-nya, maka insert-nya itu bakal insert last-nya tinggal diinisiasi menjadi L, P, di return, lalu di end if, lalu di end prosedur. Terus di sini lanjut aja ke soal yang kedua. Di sini sudah seperti tadi, cuman bedanya di sini untuk single link is untuk nasabah. Jadi langsung aja ke soalnya, yaitu ada buatlah prosedur untuk menampilkan seluruh data yang merupakan jenis member goal dan jumlah data atau elemen dalam list. Di sini saya juga menggunakan pseudocode. Di sini eh, saya menggunakan prosedur solve goal and count in L.list. Jadi untuk P-nya itu menjadi L first dan count-nya itu untuk awal tuh nilainya itu adalah 0. Maka jadi nanti outputnya tuh daftar nasabah member goal. Dan di sini juga saya menggunakan percabangan while jika apakah kita dicek dulu apakah P-nya ini kan udah diinisiasi ya. Jadi L first itu menjadi P. Jadi apakah P-nya itu apakah ada nilainya ataupun kosong ataupun nggak ada nilainya. Kalau jika tidak sama dengan nil, maka kita lakukan menggunakan percabangan if else. Jadi di sini jika lowercase-nya itu p.info jenis member, lalu apa? Jadi kalau misalkan lowercase-nya ini adalah goal, maka lakukan outputnya. Jadi outputnya itu nanti ada ID nasabah sama jenis member sama income atau pendapatannya. Terus di sini and if, terus jadi count, jadi nanti countnya itu bakal bertambah satu ya, jadi akan bertambah satu sesuai dengan yang sudah diinisiasikan. Jadi kan nol, jadi nol nanti tambah satu gitu. Terus di sini p-nya itu jadi menjadi p next, lalu and while. Terus di sini outputnya nanti akan muncul outputnya jumlah elemen dalam list count and procedure gitu. Jadi tinggal di itu. Terus di sini ada perintah, di sini buatlah program utama yang terdiri dari deklarasi variabel list, nama list disesuaikan dengan huruf pertama Anda. Jadi karena huruf pertama saya itu adalah D, jadi kita langsung saja ke algoritmanya ya. Jadi saya sebenarnya itu simpel aja. eh, jadi biar bisa dibaca ya. Jadi di sini ada buat program utama di sini karena deklarasi variabel listnya itu karena nama saya itu adalah Davis. Jadi saya mengambil nama depan saya itu adalah D. Jadi tinggal di deklarasi D-nya itu jadi list.
Terus di sini pada poin 2 create list asumsikan prosedur create new list yang sudah tersedia. Jadi asumsikan bahwa prosedur create new listnya itu sudah tersedia. Jadi saya tinggal inisiasikan pakai deklarasi deh yang tadi gitu. Di sini terus minta inputan data dari user gitu. Jadi kalau di sini saya menggunakan algoritma for i ya, jadi bukan bukan for i sih ya. Jadi tinggal ini inputkan dulu, inputkan nanti n-nya itu berapa, terserah dari user nanti itu for i eh, terus satu ditambah satu terus lakukan apa yang inputan itu lakukan gitu. Jadi misalkan n-nya itu satu, ya nanti inputnya itu bakal jadi satu. Jadi nanti outputnya itu bakal data ke satu gitu. Jadi ini menyesuaikan n-nya itu sendiri kayak gitu. Terus nanti ada inputan ID nasabah, jenis member, sama income. Seperti itu. Terus ini ada poin 4, yaitu adalah create elemen baru berdasarkan data yang diinputkan oleh user, dan asumsikan prosedur create new element itu udah tersedia gitu. Karena kita asumsikan prosedur create new element sudah tersedia, jadi kita tinggal tulis aja P-nya itu jadi create new element X gitu. X-nya itu dari mana? Dari deklarasi yang ini, dari nasabah tersebut. Terus pada poin 5 di sini masukkan data baru ke dalam list dengan memanggil prosedur insert gitu. Jadi asumsikan prosedur insert first-nya itu udah tersedia gitu. Karena apa? Diasumsikan bahwa prosedur insert first-nya itu udah tersedia, maka ya udah tinggal ditulis aja insert first D, P terus di N4 gitu. Karena ini buat nutupin yang perulangan for ini gitu. Sini terus pada poin 6 itu memanggil prosedur untuk menampilkan seluruh data yang merupakan jenis member goal dan jumlah data elemen dalam list. Jadi karena di sini disuruh tampilkan seluruh data dalam member, kita asumsikan bukan asumsikan sih, tapi kita ambil yang di deklarasi sebelumnya yaitu show goal and count, terus inputan nama depan saya itu adalah D, terus lalu di N algoritma seperti itu. Ya mungkin mungkin itu tugas dari saya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.